Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang luar biasa pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang yang berbahagia ini ya, di cuaca yang mungkin kalau di Pekanbaru ini sangat panas nih, Bang Ajay. Teman-teman masih meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ada Mbak Duha Islami selaku sistem analis kita dan admin kita di Garuda Cyber Indonesia. Terima kasih Mbak Duha, tadi udah menyampaikan panjang lebar seputar Garuda Cyber Institute. Yang saya banggakan pastinya teman-teman semuanya yang luar biasa pada hari ini. Kalau di sistem kita nih yang terdaftar ada sekitaran 170-an orang nih, Bang Ajay. Mungkin ini karena di siang hari ya, cuacanya agak cocok buat tidur nih Bang Ajay. Jadi mungkin kawan-kawan belum bisa untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini. Tapi kita tetap stay menunggu kawan-kawan untuk join pada Zoom kita pada siang hari ini. Yang saya hormati, ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita yang luar biasa. Guru saya nih, Suhu. Ada Bang Mas'um Abdul Jabbar. Biasa saya manggil beliau ini Bang Ajay. Mungkin kawan-kawan nanti bisa panggil Mas, bisa panggil Pak Abdul Jabbar. Pada hari ini bakalan sharing ke kita semua. Apa kabar, Bang Ajay? Alhamdulillah baik. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Kedengeran. Ya. Sekarang di mana, Bang? Di Jakarta atau di Bogor? Di Jakarta. Oke, di Jakarta. Luar biasa ya. Oke, terima kasih buat Bang Ajay udah meluangkan waktunya pada hari ini buat sharing sama kita semuanya pada siang yang berbahagia ini. Mungkin supaya tidak memperlama waktu ya, mungkin langsung saja pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas seputaran tentang digital milenial. Ini sangat menarik materinya tentang membangun karir cemerlang di era teknologi. Apalagi hari ini teknologi terus berkembang, kawan-kawan. Kalau kita tidak ikut andil dalam proses perkembangan teknologi, maka kita pasti akan sangat-sangat tertinggal gitu. Jadi hari ini mungkin akan dikupas tuntas oleh Bang Aji terkait tentang apa aja sih tips untuk karir di era teknologi saat ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Ada Bang Mas'um Abdul Jabbar. Beliau pernah menjadi seorang network engineer dari PT Batam Bintan Telekomunikasi, kemudian sistem analis di PT Persada Nusantara Telekomunikasi, kemudian sebagai IT Solution Manager di PT Extra Max Education Indonesia, dan pada saat ini beliau bekerja sebagai Product Development Manager di PT Nexia Indonesia. Jadi teman-teman punya kesempatan yang luar biasa, punya kesempatan yang seluas-luasnya nanti untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan jika ada pertanyaan nanti kita keep di sesi tanya jawab pada teman-teman semuanya. Mungkin langsung saja ya, untuk tidak memperlama waktu, kami persilakan untuk Bang Ajay untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini. Pada Bang Ajay dipersilakan. Baik, saya coba izin share screen terlebih dahulu ya. Boleh, Bang. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat siang peserta webinar. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat ya, tetap kuat hingga nanti kita mencapai di akhir bulan Ramadan. Nah, baik rekan-rekan peserta webinar, tadi sudah diperkenalkan nih oleh
Mas Ibal ya. Nama saya Maksum Abdul Jabbar, bisa dipanggil AJ. Ya. AJ ini singkatan Abdul Jabbar, makanya dipanggil AJ gitu ya. Kalau saya sebenarnya keturunan Sunda, tapi lahir dan besar sampai saya itu D3. D3 saya jurusan Teknik Informatika, itu di Kampar, di Riau ya. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang putra kelahiran mana, saya putra kelahiran Riau gitu. Nah, saya nggak tahu nih profil teman-teman peserta webinar ini kira-kira dari daerah mana aja, saya juga belum tahu. Nanti mungkin bisa di chat kalau misalnya kita sama-sama dari Riau gitu ya, atau mungkin dari daerah saya di Kampar gitu. Kemudian untuk pengalaman tadi juga sudah dijelaskan. Nah, saya itu pernah magang juga di Riau Televisi ya. Mungkin orang Pekanbaru tahu lah, pasti tahu ya Riau Televisi. Nah, itu dulu programnya namanya School Update di tahun 2011. Kemudian saya pernah magang juga di 2014 pada saat saya D3. Dan tapi untuk pertama kali saya bekerja itu di 2015, di mana saya bekerja itu di tempat atau di perusahaan di tempat saya magang. Nah, jadi bisa ada gambaran ya, ternyata ada kesempatan bekerja loh di tempat kita magang gitu. Nah, itu tapi saya terimanya bukan di Batam, melainkan di Jakarta. Nah, untuk tahun 2016, tahun kemudian, nggak nyampe setahun juga ya, saya tuh coba lanjut pendidikan ke S1, karena saya merasa kayaknya perlu deh, karena di Jakarta itu persaingan cukup ketat gitu ya. Di mana-mana kalau kita lihat lowongan kerja itu kebanyakan minimal S1. Saya sangat jarang menemukan waktu itu ya, pada saat itu saya nggak tahu kalau sekarang. Bukan berarti yang masih SMK ataupun lulusan D3 tidak berkesempatan juga ya. Itu di luar cerita, tapi pada saat itu saya temukan agak sulit. Sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke S1. Ini video saya mati ya? Oke, sorry. Nah, kemudian setelah lulus satu tahun 2018, di 2019-nya lagi-lagi mungkin saya hobi belajar gitu ya, hobi belajar sehingga saya coba lanjut lagi ke S2, dan ini semua linear dari D3 sampai S2 saya mengambil teknik informatika dan lulus di tahun 2020. Jadi saya sekarang sudah S2 dan ada keinginan untuk mengambil S3, tapi masih memikirkan terkait dengan kesibukan bekerja, kesibukan mengajar, ada keluarga juga gitu ya. Jadi mungkin ke depannya lah gitu ya. Nah, saat ini seperti yang diinfokan oleh Mas Ibal, saya bekerja sebagai Product Development Manager di sebuah perusahaan konsultan IT dan juga merupakan konsultan keuangan, dan juga saya sambil mengajar di salah satu kampus swasta di daerah Bogor. Nah, aktivitas selain bekerja, baik itu di industri maupun instansi pendidikan, saya juga aktif menulis, ya entah itu jurnal ilmiah, dan baru-baru ini saya kolaborasi dengan penulis lainnya untuk menerbitkan buku, itu cloud computing dan Android mobile programming. Ya, semoga bukunya bisa bermanfaat ya bagi pembacanya. Nah, itu perkenalan tentang diri saya sekilas ya. Berikutnya kita coba masuk ke materi hari ini, yaitu topiknya tentang Digital Millennials, membangun karir cemerlang di era teknologi. Ya. Judulnya sedikit seram bagi saya, gitu ya. Karena di sini membangun karir cemerlang itu tidak serta-merta hanya kita dengar dari pengalaman satu orang saja. Ya. Bagi saya webinar ini ada tempat bagi saya berbagi pengalaman, gitu ya. Kita coba ke next slide. Teman-teman bisa dilihat, selama beberapa menit ke depan, kita akan coba membahas beberapa topik bahasan, yaitu berkaitan dengan tren teknologi. Jadi tren teknologi ini tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan dan strategi bisnis perusahaan. Ya. Lalu nanti berangkat dari tren teknologi tersebut, kira-kira peluang kita nanti ada di mana gitu ya. Nah, masuklah kepada profesi masa depan. Kira-kira bidang pekerjaan apa atau profesi apa yang pertumbuhannya paling pesat mengingat tren teknologi yang terjadi beberapa tahun ke depan dan bahkan sudah berjalan di tahun ini gitu ya. Berikutnya di poin ketiga, kita akan coba sedikit membahas tentang hard skill dan juga soft skill, yaitu merupakan keterampilan baik yang bersifat teknis ataupun non teknis. Lalu yang terakhir, ada sedikit tips persiapan karir, dan ini berdasarkan pengalaman dari saya ya, sebagai narasumber. Mungkin tips karir ini bagi narasumber lain akan sedikit berbeda ya, jika teman-teman mencoba untuk mendapatkan tips-tips dari para narasumber yang lainnya. Oke,
Kita masuk ke yang pertama, yaitu tren teknologi. Tren teknologi ini disusun di tahun, bukan disusun ya, untuk reportnya atau laporannya itu di tahun 2023, untuk tren teknologi 2024 menurut Gartner. Jadi Gartner ini adalah sebuah perusahaan riset global, gitu ya. Ya biasa dia lakukan riset-riset, nanti dia bikin sebuah nasihat-nasihat yang akan digunakan oleh banyak instansi, gitu ya, sebagai acuan. Nah, ini tren teknologi 2024. Jadi trennya dibahas di 2023 gitu ya. Kan ini juga baru awal-awal tahun 2024, masih di bulan Maret ya. Apa aja sih tren teknologi di 2024 dan mungkin setiap tahun akan berubah gitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah Artificial Intelligence Trust, Risk and Security Management. Nah, jadi AI Prism ini merupakan kerangka kerja yang mendukung tata kelola model AI, keandalan, ketangguhan, transparansi, dan perlindungan data dengan menggabungkan deteksi anomali konten, perlindungan data, keamanan aplikasi, manajemen model, dan ketahanan terhadap serangan, gitu ya. Nah, dari sini coba dilihat di beberapa katanya di sana ada perlindungan data, gitu ya, ada deteksi anomali. Nah, mungkin dari sana kelihatan mungkin ada sekitar profesi apa nih yang berkaitan dengan tren teknologi ini, gitu ya. Keamanan berarti cyber security, gitu ya. Kemudian anomali, deteksi anomali, bisa jadi machine learning dan sebagainya. Dan yang paling utama tentunya adalah skill ataupun profesi yang berkaitan dengan artificial intelligence. Lalu tren berikutnya adalah continuous threat exposure management, ya, di mana di CTEM ini, ya, CTEM merupakan sebuah pendekatan yang pragmatis dan sistematis untuk keamanan siber. Lagi-lagi ngomongin masalah keamanan siber, ya. Jadi tidak fokus hanya pada identifikasi ancaman, tapi di sini juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Nah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan pernah dengar tentang keamanan siber itu ya, nggak mulu tentang hacker gitu ya. Kita punya namanya blue team yang mengamankan, red team yang menguji gitu ya, yang tengah-tengah lagi purple team gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada hacker black hat, white hat, gray hat gitu ya, yaitu masing-masing punya peran lah di sana. Berikutnya sustainable technology. Sustainable berarti keberlanjutan, ya, di mana Gartner memperkirakan bahwa semakin banyak perusahaan akan memilih teknologi yang membantu mendorong keberlanjutan dalam industri mereka. Ya, seperti misal mungkin perusahaan tersebut tidak lagi menggunakan listrik dari PLN atau bisa jadi mereka menggunakannya teknologi surya atau tenaga matahari gitu ya, ataupun teknologi-teknologi lainnya yang mendukung keberlanjutan gitu ya. Nah, seperti kalau pernah melihat Apple, ya, Apple itu bikin video dia tentang bagaimana mereka mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk produk mereka itu aman gitu ya ketika nantinya sudah tidak digunakan lagi dan mereka mendukung dalam proses penghijauan dan lain sebagainya. Berikutnya ada platform engineering. Nah, platform engineering ini merupakan sebuah praktik yang membantu developer untuk mengembangkan aplikasi jadi lebih cepat dan efisien. Mulai dari kita bangun aplikasinya sampai dengan kita deploy gitu ya, kita publish, itu menjadi lebih cepat daripada biasanya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan mungkin teman-teman pernah dengar istilah DevOps ataupun CI/CD ya, Continuous Improvement, Continuous Development. Nah, itulah trennya platform engineering ke depan. Tapi di sana juga sudah kelihatan nih profesi apa ini yang kira-kira berkaitan dengan tren ini ya. Tentunya ada DevOps gitu ya, mungkin sistem engineering dan lain sebagainya. Nah, dan berikutnya ada intelligent application ya, kemudian ada apalagi itu AI augmented development gitu ya. Kemudian ada industri cloud platform, artinya industri cloud di tren teknologi 2024 dan seterusnya akan sangat dibutuhkan. Jadi
teman-teman bisa mulai melek nih tentang teknologi cloud ya. Pemain besar di Indonesia itu ada Google Cloud, platform ya GCP, kemudian ada AWS ya, AWS, kemudian ada, AWS itu singkatan dari Amazon Web Services gitu ya. Kemudian ada juga yang berikutnya Alibaba Cloud ya. Ada kalau dari Microsoft itu Azure gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman mulai harus pelajarin tuh yang namanya cloud itu apa sih, minimal kita tahu sih definisinya. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia cloud itu kan awan gitu ya. So, iya awan dipakai buat teknologi, maksudnya apa nih? Apakah awan itu bisa mengirimkan sinyal atau seperti apa? Nah, ternyata cloud itu kumpulan dari server-server yang terhubung secara online dan mudah secara fleksibilitasnya gitu ya, mudah dalam kapasitasnya. Ketika kita butuh kapasitas tertentu, dia akan menyesuaikan. Nah, itu yang harus teman-teman mulai pahami, apa istilahnya, mulai melek lah tentang teknologi cloud gitu ya. Kemudian ada democratized generative AI. Nah, ini bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain meskipun latar belakang mereka tidak mengerti tentang teknis, gitu ya. Jadi siapapun nantinya bisa menggunakan AI walaupun dia tidak berlatar belakang IT misalnya, gitu ya. Yang ke-9 yaitu augmented connected workforce. Nah, ini sudah terlihat nih di tahun lalu atau 2 tahun lalu, teman-teman mungkin dengar istilah metaverse gitu ya. Metaverse, di mana cuman beberapa belakangan ini, waktu belakang ini, metaverse mulai redup gitu ya. Kita sudah mulai tidak lagi mendengar seheboh dulu gitu. Tapi secara kebiasaannya sih masih ada gitu ya. Nah, kemudian selain teknologi-teknologi itu, mereka juga memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas gitu ya. Praktiknya masih ada seperti WFH itu masih ada gitu ya, terutama untuk bidang-bidang pekerjaan di bidang IT itu masih menerapkan work from home. Nah, augmented ini berarti berkaitan dengan perangkat-perangkat tambahan, entah itu Google apa sih istilahnya kalau kacamata yang buat VR gitu ya, atau augmented reality. Nah, itu teknologinya akan digunakan nih di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Dan terakhir adalah mesin customers, di mana di mesin customers ini bisa dibilang robot lah ya atau entitas non manusia bisa secara mandiri melakukan transaksi gitu ya. Jadi otomatis tidak lagi menggunakan manusia seperti transaksi pembelian barang dan jasa. Contoh sederhana aja sih, jalan tol sekarang udah nggak ada kasir ya, nggak ada yang jaga gitu. Itu full mesin, tinggal tap jalan. Nah itu kan teknologinya ada gitu ya. Lalu kita di sana berperan sebagai apa nih gitu. Sementara orang-orang sudah tidak diperlukan lagi. Itu yang harus teman-teman mulai pikirkan dari sekarang, kira-kira nantinya pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan tergantikan oleh mesin, sehingga mungkin teman-teman mulai tidak mengarah ke sana gitu ya. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih bisa kita coba untuk beberapa waktu yang lama gitu ya. Dan ingat, ada istilahnya AI dapat menggantikan manusia. Saya kurang setuju. Tapi saya lebih setuju dengan manusia yang tidak bisa memanfaatkan AI itu yang akan tergantikan. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, tren teknologi ini semua membahas tentang AI, ya. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita ke depan harus bisa memanfaatkan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, next. Profesi masa depan ya. Nah, kita sedikit bahas nih tentang profesi masa depan. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari Future of Jobs yang dibahas oleh WEF atau World Economic Forum, yang mana mereka memproyeksikan ada pekerjaan di masa mendatang yang akan muncul di rentang waktu 2023 hingga 2027, karena mereka bikin itu 5 tahun sekali gitu ya. Nah, ini bidang teknologi ya. Ada profesi apa saja yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk karir ke depannya gitu ya. Jadi saya kalau karir cemerlang disebut cemerlang itu yang seperti apa sih gitu ya. Cemerlang ya kita harus bisa memikirkan gitu. Karir-karir apa sih yang menjadi peluang di masa mendatang? Karir-karir apa sih yang mulai tidak dicari? Nah, itu kan bisa teman-teman pikirkan dari sekarang gitu ya.
Nah, berikut ini adalah beberapa list pekerjaan yang coba saya rangkum dari Future of Jobs yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Ada Business Intelligence Analyst atau BI Analyst gitu ya. Kemudian ada Information System Security Analyst, ada Machine Learning Specialist. Kalau yang berkaitan dengan data ada data analyst, data scientist gitu ya, data engineer, kemudian ada big data specialist yang mengelola data lebih besar gitu ya, yang nggak bisa dihitung oleh komputer biasa. Kemudian ada AI spesialis tentunya. Kemudian ada desainer untuk komersial dan industri. Kemudian ada fintech engineer. Nah, fintech engineer ini kalau teman-teman menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay gitu ya. Kemudian mungkin aplikasi-aplikasi trading, mungkin untuk aplikasi seperti mungkin pernah dengar Pintu gitu ya. Nah, itu merupakan kategorinya sebagai financial technology. Nah, teman-teman di sana secara judul finance technology engineer. Tapi bisa jadi yang dikerjain adalah membuat aplikasi mobile apps untuk melakukan transaksi keuangan. Berarti kan skill yang dibutuhkan apa gitu ya? Mobile programming gitu ya. Nah, di sini nggak kelihatan nih bidang teknologi. Kok nggak ada mobile programming, Pak? Hilang gitu ya. Kok web programming hilang? Hanya berubah nama saja, tapi skill yang dibutuhkan tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian robotic engineer, ya. Nah, ini mulai nih yang suka dengan robotik, ya, IoT, yang bermain dengan Arduino, microcontroller dan lain sebagainya. Ini adalah peluang di masa mendatang. Sustainability specialist tadi kalau berkaitan dengan yang disampaikan oleh Gartner, ya keberlanjutan. Kemudian ada farm equipment operator. Ini adalah operator untuk peralatan pertanian, di mana peralatan-peralatan pertanian sudah mulai banyak yang memanfaatkan teknologi ya. Jadi kayak peralatan traktor pun nggak traktor yang biasa, sudah ada kombinasinya lah gitu ya, ada kombinasi dengan hal-hal lain gitu ya. Kemudian mungkin smart farming ya, di mana kayak kita mau memberikan air kepada tanaman kita itu kita bisa atur ya. Kemudian kita juga bisa atur secara kelembabannya ya. Kita pasang sensor, kemudian kita bisa atur juga sinar mataharinya, kapan harus disinari dan lain sebagainya. Kemudian ada digital transformation specialist, berikutnya adalah blockchain developer. Teman-teman kalau pernah dengar blockchain ini berkaitan juga nih dengan produk-produk seperti Bitcoin, Ethereum gitu ya. Nah, itu kan yang di belakangnya adalah teknologi blockchain. Jadi kalau mau tahu belajar kripto ya belajar blockchain gitu. Kemudian e-commerce specialist ya. E-commerce mungkin teman-teman sering dengar, bukan sering dengar lagi ya, pasti juga menggunakan Shopee, Tokopedia, ya kan? Itu kan e-commerce gitu ya, marketplace. Dan terakhir, strategi and digital marketing specialist. Nah, digital marketing ini juga merupakan profesi yang dibilang cukup menjanjikan, karena sekarang dengan digital marketing, si penjual atau pemilik usaha gitu ya, bisa melakukan konversi gitu ya. Berapa orang sih yang melihat iklan ini gitu ya, berapa orang yang habis melihat langsung ngeklik untuk membeli, hanya bisa dilakukan lewat digital marketing, tidak bisa yang secara verbal datang ke customer, itu kan agak repot gitu ya. Dan tentu biayanya akan lebih kecil dibanding kalau kita taruh di iklan di TV gitu ya, di radio. Kita nggak tahu berapa orang sih yang nonton di TV, nggak ada yang tahu gitu ya. Bandingkan jika kalau bisa kita pasang iklan terus ditempel di YouTube gitu ya. Orang buka video YouTube, keluar iklan kita. Kita itu sebenarnya bisa tahu berapa orang yang melihat, berapa orang yang nge-skip, itu bisa kelihatan. Nah, itu ilmunya di digital marketing. Jadi tidak salah kalau kita mau coba mempelajari skill-skill ini ataupun yang berkaitan dengan job future of job yang ada di list ini. Lanjut. Poin ketiga itu kita membahas tentang hard skill dan soft skill. Nah, hard skill itu apa sih? Hard skill ini berkaitan dengan keahlian teknis atau spesialisasi. Sedangkan soft skill ini yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi dalam berbagai situasi. Nah, berikut adalah listnya. Dan ini hanya sebagian kecil ya, list dari hard skill dan soft skill. Tentu ada banyak sekali.
Hard skill dan soft skill ini saya coba ambil dari Glints ya, dengan beberapa saya coba saya coba sadur gitu ya, dan saya kasih bahasa yang lain. Hard skill, Microsoft Office. Apapun profesi Anda, entah itu berkaitan dengan IT ataupun tidak, penggunaan Microsoft Office ini cukup penting ya. Sekarang perusahaan mana sih yang masih menggunakan mesin ketik? Kan jarang gitu ya, pasti menggunakannya Microsoft Office. Entah itu Word, Excel, ya, PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian hard skill berikutnya UI UX design, ya. Mungkin pernah dengar aplikasi Figma, ya, apalagi Canva, gitu ya. Tapi yang paling sering sih Figma yang digunakan untuk UI UX. Ya. Jadi kalau orang lain mau ngembangin aplikasi mobile apps, gitu ya, atau web apps, mereka tuh bingung kalau disuruh tolong bikin mobile apps sekian dengan fitur ini. Tapi nggak ada gambaran acuannya, gitu ya. Nah, orang yang punya skill UI UX design lah yang akan membuat desain yang akan menjadi patokan oleh mobile programmer tersebut, gitu. Yang akan dijadikan patokan oleh mobile programmer tersebut. Berikutnya graphic design ya, membuat logo, spanduk dan lain sebagainya, foto atau video editing ya. Ini juga masih ada sih yang diperlukan gitu ya. Kemudian web programming. Nah, skill seperti ini juga masih dibutuhkan gitu ya. Mobile programming apalagi. Sekarang semuanya sudah apa-apa mobile apps ya. Kita makan di restoran, mereka nanti nawarkan sudah install aplikasi ini belum Pak gitu ya. Nah, di Jakarta seperti itu kurang lebih. Nggak tahu saya kalau di Riau sudah menerapkan mobile apps atau belum gitu ya. Kemudian database management, data analysis, data visualization. Jadi data pun kalau kita cuma punya data tapi tidak bisa memvisualisasikannya, nah itu juga repot gitu ya. Karena dari data itu nggak semua orang loh bisa baca table data yang raw gitu ya. Mereka akan minta infografisnya, mereka akan minta statistiknya, dan bahkan kita bisa menampilkannya dalam bentuk yang menarik sehingga orang lain impresif gitu ya, dan informasi yang ada di data tersebut tersampaikan gitu. Kemudian sosial media platform. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Kalau misalnya teman-teman punya skill bermain TikTok gitu ya, bermain apalagi, itu juga bisa menghasilkan uang gitu ya dari sosial media. Kemudian tadi berkaitan sama digital marketing, kan di Facebook juga ada digital marketingnya. Sosial media TikTok itu saya juga belum paham karena saya tidak main TikTok ya. Tapi saya tertarik lihat komen-komen orang untuk sekarang nih kita beralih ke TikTok. Jadi TikTok tidak lagi untuk joget-joget semata gitu ya, tapi bisa menghasilkan cuan. Kemudian search engine optimization. Nah, ini juga skill yang tidak kalah penting di mana teman-teman bisa memunculkan pencarian dari web ataupun situs teman-teman tuh di pencarian pertama di Google. Nah, ini salah satu fungsi CEO ya. Mungkin teman-teman punya blog, punya website. Nah, bagaimana kalau teman-teman ketik di Google itu beli handphone, kira-kira yang keluar website apa? Berarti dia sudah meningkatkan CEO-nya gitu. Sehingga orang lain ketika ketik keyword tertentu, beli handphone, yang tampil adalah website dia. Nah, itu skill ini yang sangat dibutuhkan juga saat ini. Jadi tidak salah kalau teman-teman mulai belajar atau mendalami tentang CEO, Search Engine Optimization. Copywriting. Nah, copywriting ini yang berkaitan dengan pemilihan kata-kata ya, sehingga orang lain tuh ketika melihat iklan kita tuh langsung tertarik lah gitu ya. Dan cuma iklan ya, apapun, artikel segala macam. Nah, itu penting di copywriting. Bahkan di mobile aplikasi itu ada loh copywriter-nya gitu. Jadi untuk teks ini tuh kita bahkan harus nanya dulu ke copywriter-nya itu, copywriting apa sih yang cocok untuk aplikasi ini gitu ya. Berikutnya ada project management, project development, cloud computing, networking and security, dan juga DevOps, dan lain-lain. Nah, itu untuk hard skill. Lalu bagaimana dengan soft skill yang juga tidak kalah penting? Soft skill, keterampilan lunak, keterampilan lunak ya. Soft skill ini antara lain kita harus ada yang namanya adaptasi. Kita harus bisa adaptasi. Ketika Anda bekerja di Jakarta, ya adaptasi dengan kebiasaan di Jakarta. Sehingga kalau mungkin ketemu apa istilahnya ya, kultur shock gitu ya, yang biasanya di sana saya kamu gitu, begitu di Jakarta lu gue gitu ya.
jadi agak aneh kita ngedengarnya. Sama, saya juga pertama gitu sampai Jakarta, kok orang ini gitu ya. Atau adaptasinya ketika di Medan, waktu saya ke Medan, orang ngomongnya bisa dengan nada tinggi gitu ya. Untungnya di Riau tuh banyak orang ini juga ya dari Medan, jadi nggak begitu culture shock lah gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya dari Jawa nggak pernah ketemu orang Batak gitu ya, rantau ke Medan, bisa jadi culture shock gitu. Kemudian public speaking ya. Ya, mungkin saya juga nggak begitu baik ya dalam public speaking, tapi selalu saya mencoba latihan, termasuk hari ini juga kenapa saya ingin banget berbagi dengan teman-teman. Salah satunya juga dengan melatih public speaking saya gitu ya. Nah, ini soft skill ini sangat dibutuhkan. Apapun profesi Anda, public speaking ini cukup penting. Ketika Anda diundang rapat gitu ya, nanti akan ditanya pendapat bagaimana kalau misalnya Anda tidak bisa public speaking. Masa pas ditanya diam aja atau gugup. Nah, itu harus dilatih. Latihannya biasanya saya dengan melihat ke kaca, gitu, saya ngobrol, atau saya minta orang lain dengerin saya ngomong seperti apa. Kemudian ada skill negosiasi. Ini cukup penting juga ya. Bayangin saya waktu awal-awal kerja disuruh pengadaan perangkat untuk telekomunikasi. Nah, itu artinya kan saya harus cari vendor, saya harus nego harganya gitu ya. Nah, ilmu ini kan oke, saya coba sebelum saya lanjut, ilmu yang ada di soft skill agak berbeda sedikit dengan hard skill ya. Kalau soft skill ini biasanya tidak dipelajari di pendidikan formal, seperti kita tidak bisa pelajari itu dari mungkin bisa tapi jarang sekali ya kita bisa pelajari dari kursus-kursus, hanya bisa dirasakan melalui pengalaman gitu ya. Dan itu akan membentuk pribadi kita ke depannya. Nah, di negosiasi itu menjadi sebuah pengalaman lah gitu ya. Termasuk juga storytelling. Storytelling ini bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu. Hard skill-nya kita sebagai data analis. Dari data yang kita analisa, bagaimana kita menceritakan kepada orang lain. Nah, itu skill-nya adalah storytelling gitu ya. Kemudian kreativitas. Misal, data visualization. Bagaimana kita punya data yang bisa divisualisasikan, kita bikin sekreatif mungkin biar menarik. Nah, itu kan berarti soft skill-nya kreativitas. Gitu ya. Ada soft skill terkait manajemen risiko, kerja sama tim, ini harus semuanya bisa ya, kerja sama tim, jangan mau hanya kerja sendiri gitu ya. Kemudian critical thinking, ini kita harus bisa berpikir kritis. Ketika kita mendapat pekerjaan, lalu kita pikirkan, tolong restart server ini jam 10, jangan jam 10 deh, jam 2 siang gitu ya misalnya, jam 2 siang. Kita harus bisa berpikir kritis. Jam 2 siang kan jamnya orang kerja, masa kita restart server di jam orang kerja? Nanti bisa ngamuk dong kliennya gitu. Bisa menyampaikan ke pimpinan, mohon izin Pak, jam 2 kan masih masuk dalam jam kerja Pak. Bagaimana kalau kita restart servernya di luar jam kerja misalnya jam 8 malam pada saat orang-orang sudah tidak menggunakan servernya lagi. Kurang lebih seperti itulah untuk critical thinking. Lalu soft skill berikutnya decision making. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Delegasi, bagaimana kita bisa mendelegasikan ya, mengalihkan pekerjaan ke orang lain gitu ya, atau memberikan arahan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ada juga di hard skill ya, project management, ada juga soft skill-nya gitu ya. Bagaimana kita memanage sebuah proyek itu soft skill. Tapi kalau yang project management di hard skill ini bagaimana kita bisa menggunakan mungkin tools-toolsnya atau kaidah-kaidah yang diatur dalam sebuah project management gitu ya, framework-frameworknya dan lain sebagainya. Manajemen waktu ya, itu termasuk kayak mulai kita dari bangun tidur gitu ya. Kita biasa bangun tidur jam berapa? Mungkin ada yang mau sholat subuh dulu gitu ya. Kalau di sekarang ini pas zamannya sahur ya kita bangun sahur. Kemudian manajemen waktu ya waktunya sholat-sholat gitu ya, waktunya belajar-belajar. Nah, jangan sampai udah azan kita masih main handphone gitu ya. Misalnya main Mobile Legend gitu ya. Oke. Saya tidak menjudge cara main Mobile Legend ya karena saya juga main gitu. Tapi paling nggaknya kita harus tahu waktu ya. Ada istilahnya manajemen waktu. Kemudian ada manajemen konflik. Nah, ini sering kali terjadi ya dimanapun, mau itu di sekolah, ya, mau itu pada saat kalian kuliah ataupun di dunia kerja, konflik itu pasti ada, gitu ya. Bahkan di rumah tangga, di keluarga itu juga ada konflik ya. Nah, bagaimana soft skill kita untuk memanage sebuah konflik tersebut agar konfliknya mereda, gitu ya. Dan berikutnya adalah memperhatikan hal-hal dengan detail, gitu ya. Kita harus cek nih,
oh ini ternyata typo nih, ada yang kurang hurufnya misalnya gitu ya. Ini atau bahasa Inggrisnya bukan ini nih, atau bahasa Indonesia bukan ini nih gitu. Dan biasa terjadi ketika peralihan bahasa ya. Biasa kita menggunakan bahasa Indonesia, terus ada ketemu kalimat asing tertentu yang penulisannya kita tidak yakin gitu ya. Nah itu kita harus bisa cermati secara detail gitu ya. Apalagi yang udah kuliah gitu biasa bikin skripsi itu dosennya titik koma aja diperhatikan gitu ya, saking detailnya. Nah itu soft skill gitu, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu gitu. Dan ini sangat dibutuhkan apapun pekerjaan Anda. Sebagai network engineer gitu ya, butuh detail untuk melihat ini benar nggak alamat IP-nya contoh. Sebagai programmer, ini fungsinya benar nggak yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi soft skill memperhatikan hal-hal dengan detail itu diperlukan di semua profesi. Dan tentu ada banyak soft skill dan juga hard skill lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Oke, inilah tiba di poin terakhir ya. Ini tips berkarir, ini murni dari pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan yang teman-teman dapatkan di tempat lain. Nah, sebelum itu saya akan lihatkan, ini adalah pengalaman kerja saya di industri yang buat kalian buat jadikan gambaran bahwasanya peluang itu, karir itu hal yang apa ya, misteri gitu ya. Hanya kita bisa merencanakan tapi hanya Tuhan yang menentukan gitu. Contoh ini saya 2015 sampai 2016 itu kerja di BBT sebagai officer teknik. Kemudian 2016-nya itu saya berganti-ganti profesi tapi masih di kantor yang sama sampai dengan 2022 sebagai MIS officer, IT leader, system developer, terakhir sebagai system developer. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, masih di tahun yang sama ya, di 2021 saya juga bekerja sebagai IT Operation and Maintenance di Pemprov DKI. Loh kok bisa kerja di perusahaan satu tapi kerja juga di perusahaan lain di tahun yang sama. Nah, kebetulan saat itu pandemi ya, COVID-19, kita semua full 2 tahun WFH dari rumah ya. Oh, Iqbal nggak tahu udah pernah ngerasakan nggak dulu, Bal? Tuh zamannya COVID. Nah, itu saya 2 tahun tuh di rumah. Apa ya aktivitas lainnya ya? Pekerjaan dari kantor diberikan misal waktu 2 minggu. Secara kecepatan saya ngerjain, itu bisa saya kerjakan dalam waktu 2 hari. Nah, sisanya biasanya cuma jalan-jalan naik motor sama keluarga gitu ya. Buat anak istri jalan-jalan. Nah, apa nih yang bisa saya coba produktivitas saya lebih saya tingkatkan gitu. Saya coba melamar, tujuannya memang tadinya untuk pindah kerja gitu ya. Pindah kerja. Nah, begitu ngelamar diterima, bisa jalan dua-duanya. Ya udah saya jalanin dua-duanya gitu. Nah, kurang lebih di sana 1,5 tahun. Nah, bahkan waktu di Jakarta itu ada vaksinasi COVID, nah itu saya ikut andil tuh di sana buat ngelola kuota vaksinnya gitu ya. Dan semoga aplikasinya bisa bermanfaat lah bagi kita. Nah, kemudian pernah juga jadi project manager, kalau ini diminta oleh teman untuk jadi project manager, untuk handle project dari ASEAN, waktu itu bikin web untuk pencarian kerja gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022-nya, Oktober setelah saya resign dari Jakarta Smart City, setelah saya resign dari Ovon, nah saya bekerja di IT Solution sebagai IT Solution Architect Manager di Kelas Pintar. Nah ini kenapa bisa bekerja di situ? Nah ini dia cerita menariknya adalah di sana ada ex karyawan yang dulu levelnya udah bagus lah gitu ya, yang juga pernah kerja di Jakarta Smart City barengan sama saya gitu. Nah, dialah yang merekomendasikan gitu. Nah, jadi istilahnya bukan orang dalam ya. Istilahnya bukan orang dalam, tapi lebih kepada rekomendasi gitu. Nah, jadi kita harus juga ubah image ataupun stigma orang dalam itu menjadi trust. Jadi kalau orang lain udah percaya sama kita, percaya dengan yang bisa kita lakukan, kemampuan kita, tentu dia tidak ragu untuk merekomendasikan, gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita kerja di sebuah perusahaan, terus ada saudara kita yang dalam hal kita tahu orang males, terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, terus tiba-tiba orang tuanya bilang, Dek, tolong masukin lo anak tante gini-gini gini gitu ya ke perusahaan. Kita juga takut kan masukin ya kan nanti yang menjadi referensinya kan kita gitu. Nah, itu yang
mungkin orang dalam yang dimaksud kali gitu ya. Terus ini contohnya juga nih Mas Ibal. Mas Ibal dulu bisa kerjanya bareng sama saya nih ya Mas Ibal ya di PT PNT. Itu tahun berapa Mas Ibal? 2020, 2019 2020. 2019 2020 ya, belum COVID berarti ya. Belum COVID. Nah, eh, Ibal waktu itu lulusan teknik elektro ya Bal ya. Terus ke sana belum pernah ngoding sebelumnya Bal waktu itu kan ya. Belum. Belum. Nah, itu tapi saya lihat profilnya ini Ibal pintar nih gitu kan. IPK-nya bagus, kemudian nilai-nilainya bagus. Saya coba arahkan dulu ya. Wah, cerita sedikit. Saya arahkan, Iqbal tolong pelajarin ini nih gitu ya. Pelajarin URL ini, pelajarin web situs ini. Nggak nyampe sebulan kayaknya ya belok gitu ya. Itu bisa handle pekerjaan yang biasa saya lakukan gitu. Waktu itu kita ngembangin aplikasi CRM internal lah gitu ya. Aplikasi untuk ERP lah, ERP. Itu Iqbal bisa ngejar. Nah, itu bukan orang dalam ya kan, saya cuma merekomendasikan gitu, tapi saya lihat profilnya bagus gitu. Nah itu bisa juga terjadi ke teman-teman. Kalau teman-teman punya kenalan, saya sama Ibal ini nggak ada kaitan saudara ya Bal ya. Kita nggak ada kaitan saudara sama sekali, kebetulan memang paman dia itu guru saya gitu kan, merekomendasikan juga, dan saya tahu pamannya bisa dipercaya, ya udah. Nah itu bisa jadi juga ke teman-teman kalau punya kenalan teman, apalagi saudara gitu ya, yang mungkin bisa merekomendasikan gitu. Tapi bukan orang dalam istilahnya ya, gitu. Nah, berikutnya setelah kontrak saya habis kan setahun doang tuh di sana ya. Nah, itu saya diterima di dua tempat. Nah, ini menariknya. Saya dikontrak di dua tempat. Satu adalah PT Nexia yang tadi disebutkan Mas Ibal, yang satu lagi Neokom. Nah, kok bisa? Ya bisa, direkturnya sama gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga teman-teman ke depan itu harus bisa fleksibel gitu ya, menerima kalau memang penawarannya itu harus bekerja di dua perusahaan yang berbeda gitu. Tapi gajinya sama nggak? Ya jadi sama gitu dengan kerja di satu perusahaan. Cuman kan secara beban kerjanya tentu tidak sefull kalau kerja di satu perusahaan gitu ya. Nah itu kalau pengalaman kerja di industri. Dan ada juga nih pengalaman kerja di akademisi. Nah, jadi bisa dibilang saya ini dosen gitu ya. Bisa dibilang saya dosen, em, pernah jadi dosen tetap mulai dari Oktober 2021, artinya saya masih kerja di perusahaan, tapi juga jadi dosen gitu ya. Kok bisa? Ya saya sampaikan ke perusahaannya, bahwasanya saya mengajarnya tidak akan mengganggu waktu kerja gitu. Dan memang saya mengajar waktu itu di hari Sabtu saja. Pernah juga jadi sekretaris program studi, Sekprot ya. Kemudian pernah jadi kepala lab, kemudian pernah jadi tutor online untuk universitas terbuka, pasti mungkin pernah dengar UT gitu ya. Dan sekarang jadi kepala program studi dari Oktober sampai sekarang, udah 6 bulanan ya. Dan juga masih kerja di industri. Artinya apa? Artinya teman-teman jangan tertutup dengan berbagai macam peluang. Kenapa saya ambil S2? Karena saya punya niatan, punya target untuk jadi dosen. Gitu. Oke, itu cerita sedikit. Nah, supaya teman-teman, oh ternyata Bapak ini pernah loh gitu ya, bekerja dengan berbagai bidang. Jadi nggak salah nih kalau kita mendengarkan tips-tips dari Bapak ini. Gitu. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tips persiapan karir dari saya, nomor satu adalah, kalian bisa baca sendiri, jangan berhenti atau malas belajar. Nah, maksudnya gimana? Kita ini nggak pernah tahu nih, kapan ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat atau berguna di masa mendatang. Ya, dulu saya sering ikut pelatihan, kursus, webinar-webinar yang kayak gini nih. Apalagi pas pandemi ya, banyak banget webinar. Dan ternyata ilmu itu kepake pas saya diterima jadi IT Solution Architect Manager. Pertama kali masuk ruangan meeting, CEO-nya langsung ngomong, tolong jelaskan bagaimana cara produk itu dibuat sampai dengan delivery. Itu pertanyaan mendadak yang saya nggak di brief sebelumnya. Akhirnya, kalau saya waktu itu tidak pernah ikut acara webinar-webinar seperti ini, saya nggak bisa jawab. Itu saya bersyukur banget mengikuti pelatihan ataupun kursus, apalagi webinar-webinar seperti ini. Jadi nggak rugi nih kalau teman-teman ikut webinar seperti ini. Kemudian berikutnya, selama bisa kita sekolah atau kuliah itu manfaatkan. Banyak yang tidak sekolah atau kuliah itu bisa sukses, banyak.
Tapi banyak juga kan yang enggak gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ada banyak faktor dalam berkarir, salah satunya latar pendidikan. Seperti yang saya ceritakan tadi, pas kita melamar pekerjaan, mencari lowongan kerja lah dulu ya, jangan melamar kerjaan. Mencari lowongan kerja, di sana ditulis kriterianya minimal S1 apa, bahkan ada yang minimal S2 apa gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di level pendidikan yang di bawahnya juga gitu ya. Kemudian jangan jadikan patokan itu Bill Gates, Mark Zuckerberg ya. Dua-duanya memang DO dari Harvard gitu ya. Tapi kan lihat dulu kampusnya Harvard loh ya, masuknya aja susah gitu, diterimanya susah. Artinya kalau mereka bisa masuk aja itu berarti udah pinter banget gitu. Keluar-keluar bisa bikin Facebook, keluar-keluar bisa bikin Microsoft gitu ya. Kemudian belajar bahasa asing. Nah, ini cukup penting ya. Dari pengamatan saya, ya sepengalaman saya gitu ya. Untuk posisi yang sama, contoh project manager di perusahaan A dengan project manager di perusahaan B, gajinya bisa jauh banget, bisa 3 kali lipat bahkan. Ternyata faktor yang menentukan perbedaan tersebut adalah requirement-nya. Komunikasinya full English misalnya gitu. Kemudian ada juga yang minta full Mandarin gitu ya. Nah, jadi belajar bahasa asing ini tidak apa istilahnya tidak rugi lah kalau kita belajar gitu ya. Bahkan di era globalisasi ini atau di era teknologi ini cukup penting belajar bahasa asing. Berikutnya, seperti kita laksanakan sekarang ini nih webinar gitu ya. Jadi belajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga bisa melalui kursus-kursus atau webinar-webinar, bahkan dari YouTube, dan juga yang paling penting adalah belajar dari pengalaman orang lain, gitu ya. Yang kelima berkaitan dengan pelatihan ya ataupun sertifikasi. Beberapa lowongan kerja ya teman-teman ya, itu di dalam deskripsinya itu menyebutkan dapat melampirkan sertifikat pelatihan di bidang apa gitu ya. Misalnya kalau di sana di requirement-nya adalah lowongan kerjanya terkait dengan programming, bisa jadi sertifikat pelatihan di bidang bahasa pemrograman Python misalnya ya, atau C++ dan lain sebagainya. Nah, sertifikasi global juga sangat membantu. Bahkan beberapa tender di pemerintahan atau BUMN itu si tenaga ahlinya diminta untuk punya sertifikasi global gitu. Nah, ini jadi cukup membantu juga kalau teman-teman punya sertifikat pelatihan dan juga atau sertifikasi global. Lanjut ke 6, portofolio menjadi hal yang cukup penting. Ya. Jadi ada banyak cara menampilkan portofolio. Misal kalau teman-teman sebagai programmer, berarti portofolionya web atau aplikasi yang pernah teman-teman buat. Bisa kita demokan atau dalam bentuk screenshotan, gitu ya. Ketujuh, nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa saya kerja di tempat yang dulunya saya pernah magang, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bagus, pasti perusahaan mau hire kita. Makanya meskipun magang, nggak digaji sekalipun, bahkan awal-awal mungkin disuruh bikin kopi, tolong maksimal di tempat magang gitu ya. Ya, karena nanti perusahaan tuh kadang tidak hanya melihat kemampuan, tapi juga melihat adab. Ya, gimana anak-anak ini dengan pimpinan nurut nggak gitu ya, sopan nggak, datangnya tepat waktu nggak gitu ya. Itu yang akan dilihat. Kalau orang pintar banyak, tapi orang berharap sudah mulai berkurang. Gitu ya. Lalu jika punya kesempatan untuk berorganisasi, maka itu lebih baik. Ya, saya dari zaman sekolah sering ikut organisasi, entah itu OSIS, Pramuka, Menwa, ya organisasi apapun lah yang saya suka banget berorganisasi. Dan ternyata itu bermanfaat karena melatih kita mengorganisir sesuatu gitu ya. Nah, saya pernah jadi project manager dan PD karena saya pernah punya pengalaman berorganisasi gitu. Yang kedelapan, bangun personal branding. Nah, ini rekan-rekan bisa cek nih nama-nama rekan-rekan kalau diketik di internet itu yang keluar apa? Contoh Insanul Akbar, kira-kira yang keluar apa di internet? Itu boleh cobain deh sekarang gitu. Nah, kalau saya kira-kira Maksum Abdul Jabbar itu yang keluar apa? Nah, apakah postingan alay atau postingan hoax gitu ya, hoax, foto-foto yang tidak pantas ataupun lain sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu teman-teman cek gitu. Itu salah satu bentuk personal branding. Nah, biasanya dengan apa ya? Kita dengan memposting sesuatu di sosial media gitu, kita membuat artikel-artikel, diselipkan nama kita. Nah, dengan membrandingkan diri ini, misal teman-teman sebagai seorang spesialis dalam bidang desain. Jadi baik itu Facebook, Instagram, postingan teman-teman ya hasil karyanya gitu. Kalau mau membrandingkan diri ya sebagai desainer, ngapain lagi postingan yang jalan-jalan yang hanya bisa ya orang lain sebenarnya nggak suka ya gitu. Ya, ada istilahnya orang lain tuh
nggak suka lihat orangnya senang gitu misalnya. Itu benar juga apa adanya gitu. Nah, lebih baik teman-teman posting yang karya-karya yang bisa kita bagikan untuk membrandingkan diri sebagai profesi tertentu gitu. Fotografer. Nah, biasanya yang jadi fotografer di Instagramnya hasil-hasil jepretan foto dia gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk poin ke-8 ini. Bangun personal branding melalui sosial media atau internet. Yang ke-9, ya, ini yang terakhir saya jelaskan, yang 10 dan seterusnya silahkan teman-teman baca atau screenshot, boleh ya. Yang poin 9-nya adalah ATS friendly. Nah, ini harus saya share juga, karena pengalaman saya waktu itu untuk switch karir, saya coba melamar, nggak dapat-dapat, ternyata masalahnya ada di CV saya. Gitu. Jadi kalau misalnya lowongan kerjanya itu sebagai web developer, tapi pengalaman kerja yang kita masukkan itu adalah network engineer, ya kan, kemudian sistem developer, kemudian solution architect, nggak ada kaitannya kan sama web developer gitu ya. Nah, nah itu berarti apa yang harus kita lakukan adalah merubah pengalaman kerja kita, gitu ya. Itu tidak berbohong ya, tidak berbohong di aplikasi atau CV ya, itu menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Karena kan asalkan selama Anda bekerja itu Anda berkaitan dengan pekerjaan terkait dengan web developer gitu ya. Lalu di bagian skills-nya itu juga akan dicek oleh ATS Friendly ini. Jadi ATS Friendly ini sebuah aplikasi lah gitu ya yang namanya applicant tracking system yang akan membaca CV. Kan kalau orang lamar tuh ratusan bahkan ribuan gitu ya. Nanti akan di screening cepat karena si HRD-nya nggak mau ribet baca satu-satu. Dia gunakan aplikasi ATS, di-upload, entah itu Word atau PDF-nya. Yang banyak kata kunci yang dibutuhkan itu yang akan dicek ulang lagi gitu. Misalnya dari 1.000, sortnya cuma 10 gitu ya. Skill-skill kayak misalnya kalau lowongannya web developer, ya masukin HTML, CSS, JavaScript, React.js, dan lagi sebagainya yang berkaitan dengan web developer. Skill-skill seperti apa ya, kira-kira kalau untuk network itu routing, switching mungkin agak tidak dibaca ya sama ATS karena keywordnya lebih cocok jadi network engineer dibanding web developer. Nah, kurang lebih itu beberapa poin ya. Untuk sisa poinnya teman-teman bisa baca karena ini waktu saya sudah lewat banget dari setengah jam yang disediakan oleh panitia gitu ya. Dan ini juga cuman itu saja dan slide terakhir itu mungkin kutipan dari ahli sedikit saya bacakan. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Itu kata Steve Jobs. Jadi kita harus menyukai dengan apa yang kita kerjakan, apapun itu. Mungkin dulu awal-awal Mas Ibal nggak pernah ngoding, jadi nggak sengoding, tapi dia suka nih, dia akan cintai pekerjaan itu. Akhirnya sampai sekarang jadi senior ini ya di sana ya, di Garda Cyber jadi senior apa tadi saya dengar senior programmer gitu ya. Kemudian kata Bill Gates, jika kita tidak memahami teknologi yang sedang kita gunakan, maka kita akan menjadi korban dari teknologi tersebut. Nah, ini kata Bill Gates, founder Microsoft. Jadi kalau kita punya device, mobile, laptop, kita harus paham cara menggunakan teknologi ini. Begitu juga sosial media. Kalau kita nggak paham dengan sosial media, kita justru cuma jadi korban. Gitu. Entah cuma menghabiskan waktu saja dengan scrolling-scrolling gitu ya dan lain sebagainya. Terakhir, kata Bapak Presiden kita yang ketiga, Pak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi jangan pernah berpikir saya nggak pintar, nggak seperti teman saya ini, mungkin karena saya tidak secemerlang dia. Jangan pernah berpikir ini, jangan pernah berpikiran demikian gitu ya. Karena tadi kata Pak Habibie apa? Keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tapi yang senantiasa berusaha. Artinya apa? Usaha, gitu ya. Dan tentunya adalah doa. Ya, ini tadi di slide tips persiapan karir ada yang ketinggalan. Paling bawah itu adalah berdoa, ya bersedekah, ibadah lainnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan itu uh, working ya. Saya punya ibu, saya selalu minta doa ke ibu saya dan ternyata dikabulkan gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator ataupun MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aje atas pemaparan materi yang luar biasa ya, kawan-kawan semuanya. Mulai dari
tren teknologi ke depannya seperti apa, kemudian profesi masa depan seperti apa, kemudian hard skill dan soft skill yang harus balance. Nih, menarik nih. Kalau bagi teman-teman semuanya yang hadir di ruang Zoom ini yang mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar atau mungkin langsung bertanya ke pemateri kita. Oke, ini ada kita buka 2 sesi pertanyaan terlebih dahulu ya. Ada Winda Sari Pardede. Pada Winda, dipersilakan Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Ihsanul Akbar dan kepada Pak Maksum yang telah memberikan sebagai mungkin untuk kami motivasi bagi kami dalam untuk mengembangkan karir di bidang IT. Sebelumnya izin Bapak ingin bertanya, saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengidentifikasi tren teknologi yang sedang berkembang dan bagaimana menentukan yang mana yang dapat memberikan peluang karir yang baik untuk kita. Dan yang kedua, ini saya sebenarnya sedikit kepo, kan pengalaman Bapak ini juga cukup banyak di bidang IT dan yang lainnya. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak sendiri dari awal membangun portofolio yang kuat dalam bidang teknologi dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk mencapai tujuan karir Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Winda. Mungkin pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Atau nih, oke, kita ke pertanyaan pertama dulu ya, Bang Haji. Dari Mbak Winda, yang pertama itu terkait bagaimana mengidentifikasi tren teknologi yang mungkin tadi dipaparkan oleh Bang Haji, nah bagaimana kita mengklasifikasikan bahwa ini termasuk tren karir yang baik gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun portofolio dulu Bang Haji mulai dari awal bergerak masuk ke bidang teknologi, bagaimana membangun portofolio yang baik seperti itu. Mungkin dipersilakan Bang Haji. Terima kasih kepada Winda Sari Pardede yang telah bertanya. Ini pertanyaannya cukup menarik karena yang kedua sih ya sebenarnya. Kalau yang pertama ini saya bisa langsung jawab. Jadi untuk identifikasi tren ini kalau kita pribadi sih susah ya kalau tidak menggunakan tools-tools ataupun media-media yang sudah melakukan riset-riset. Karena tren ini kan baru bisa kita lihat setelah melakukan riset. Nah, yang melakukan riset-riset ini salah satunya tadi yang saya paparkan yaitu Gartner ya. Jadi di Windasari bisa searching di Google tren misalnya tren 2024 by Gartner gitu ya. Nanti akan dipaparkan oleh Gartner di sana tren tren apa namanya karir apa saja yang ngetren di tahun tersebut gitu. Jadi nggak bisa nih kita sendiri menerka-nerka gitu ya. Nah, tapi kalau saya selain itu saya juga kan kalau Gartner itu pasti dia nggak cuma di Indonesia gitu ya. Di seluruh negara dia melakukan riset. Nah, sementara saya kan kerjanya di Indonesia gitu ya. Spesifik lagi saya kerjanya di Jakarta karena domisili saya di Jakarta. Saya ingin kerjanya ya area nggak jauh dari Jakarta gitu kan. Apa yang saya lakukan yaitu adalah saya meriset dari aplikasi pencarian kerja Winda. Nah, Winda mungkin pernah ketemu aplikasi seperti Jobstreet. Nah, itu bisa dipakai buat riset. Kita filter by lokasi ya. Misalnya saya lokasi Jakarta, saya mau melihat di Jakarta itu iklan lowongan kerja apa sih yang paling banyak gitu ya. Setelah saya cek, oh ternyata yang dibutuhkan itu saat ini, misalnya dia pindah ya, misalnya itu yang dibutuhkan saya ini project manager. Wah peluang bagus nih bagi saya buat berkarir di situ gitu. Nah itu berarti kita melakukannya dengan riset pribadi, tidak melihat dari riset yang dilakukan oleh instansi-instansi seperti Gartner gitu. Nah, itu kalau mau riset secara pribadi ya, Winda ya. Nah, kira-kira untuk poin satu ini udah cukup menjawab atau masih kurang nih, Winda? Cukup menjawab, Bang. Kalau sudah, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dulu bagaimana saya membangun portofolio? Jujur, saya baru dengar istilah portofolio itu
Waktu saya kerja di Jakarta Smart City. Artinya 2020. Padahal saya kerja udah dari 2015. Ya, bayangin, 5 tahun saya nggak pernah dengar istilah portofolio itu. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena saya baru melek itu ya di tahun itu. Pada saat mulai ada webinar-webinar seperti ini, ada yang ngomong portofolio, gitu ya. Saya juga nggak dengarnya dari Jakarta Smart City, tapi dengarnya dari acara webinar-webinar ini. Narasumbernya bilang, penting untuk kita membangun sebuah portofolio. Di sana saya mulai kebuka. Oh, untung saya ikut acara-acara seperti ini, gitu ya. Ada istilah-istilah baru, istilah lain yang saya nggak ketahui itu terdengar gitu ketika saya ikuti webinar. Nah, mulai setelah saya mulai mengumpulkan karya-karya yang pernah saya buat. Jadi secara karya saya sudah pernah bikin. Saya sering dapat orderan gitu ya untuk bikin aplikasi. Misal nih ini apa ya, nggak udah jadi rahasia umum lah gitu. Suka biasanya kan ada nih eh, mahasiswa yang kuliah udah tua gitu, udah tua, cuman mau dapat gelar gitu ya, kuliahnya di IT lagi, gitu ya. Udah tua, terus maksudnya udah umur gitu ya, bukan yang udah tua gitu, nggak gitu maksudnya. Tapi udah berumur, sehingga untuk membuat aplikasi itu udah nggak sanggup lagi gitu ya. Akhirnya mereka hanya bisa mengerjakan skripsinya, tapi aplikasinya diorderkan gitu. Nah, itu dulu saya sering bikin aplikasi seperti itu gitu ya. Nah, tapi harganya juga harga mahasiswa, tidak dipatok besar-besar karena tujuannya untuk membantu orang-orang yang sudah berumur ini biar segera lulus lah gitu ya. Nah, tapi kan secara skripsinya mereka udah tanggung jawab sendiri lah. Saya tidak mengerjakan itu karena saya tidak mau bertanggung jawab terhadap karya tulisnya gitu. Nah, hasil-hasil yang saya kerjakan itu saya gabungkan di satu tempat, namanya GitHub. Ya, mungkin teman-teman yang belum punya GitHub, mulai dari sekarang, kalau memang bergerak di bidang IT, mulai daftar GitHub. Di sana kita bisa simpan semua pekerjaan kita, ya, repositori source code kita, yang baik itu yang kita mau tampilkan ke orang lain secara publik atau private. Nah, di sana saya bikinkan semacam summary, ya. Lebih cocoknya sih saya showkan, boleh kali ya? Gimana Mas Ibal? Boleh Bang, silakan Bang. Boleh ya. Nah, jadi biar kebayang juga maksud Bapak ini GitHub apa sih gitu. Project-project juga boleh Bang. Ah, tapi ini fotonya foto dibuat AI sebenarnya ini. Sebentar ya. Source share screen. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Nah, GitHub ini dibuat oleh Microsoft, nih teman-teman bisa gunakan secara gratis ya. Di sini ada hampir 150 ya, jadi 149 repository, project-project yang pernah saya buat ya. Jadi semuanya saya masukkan ke situ. Terus overview-nya saya akan tempel mana yang saya mau aja gitu ya. Nah, yang saya pin adalah my portfolio. Portofolionya saya gabungkan ke sini nih, gitu. Dalam bentuk ada yang bentuknya table gitu ya. Saya kasih saya pernah bikin apa, description-nya apa, ini screenshot-nya gitu. Kalau mau dibuka linknya bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Oh, dulu saya bikin aplikasi buat pemilu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, sebagai project manager yang bikin orang lain, tapi saya manage, saya tulis juga gitu. Developer bikin ensiklopedia Melayu gitu ya, menggunakan Flutter, PHP MySQL dan sebagainya gitu ya. Semua saya tulis termasuk kalau misalnya mau di videoin juga bisa. Terus yang dulu banget yang dari 2018 sampai 2021 yang saya bilang saya belum melek, saya bentuk list seperti ini aja tapi saya sertakan URL-nya gitu. URL source code-nya atau URL demonya gitu. Nah, saya bikin lagi kalau misalnya chatbot, saya pernah bikin chatbot loh, line messaging pakai Line, aplikasi lain gitu ya. Chatbot, kemudian yang berkaitan dengan Android ini loh yang pernah saya buat. Kemudian saya pernah bikin filter IG loh gitu. Dari mana kok bisa bikin filter IG? Kaitannya apa sama ngoding-ngoding ini gitu. Nah, saya pernah ikut kursus yang gratis gitu ya tentang augmented reality. Nah, salah satunya tugas dari mereka adalah bikin filter IG. Karya itu ya, ya kita bisa bikin sebagai portofolio gitu. Ya, artinya nih kita punya multiple skill lah gitu. Kalau misalnya kita mau mendalami ini juga bisa menghasilkan duit gitu. Kemudian berkaitan dengan data science ya, apa aja yang pernah saya bikin saya tulis semua di sini. Karya ilmiah, saya pernah jadi pembicara, saya pernah bikin video tutorial ini zaman saya SMK loh video tutorial ini gitu ya. Pas saya tugas dari multimedia itu kan bikin video profil
sekolah. Nah, itu ada di sini semua gitu. Nah, oh sorry, bukan video tutorial, video profil. Kalau video tutorial saya iseng-iseng bikin tutorial apa gitu ya di YouTube, saya cantumin semua di sini. Jadi narasumber kuliah perdana, jadi narasumber di Instagram dan lain sebagainya. Semua bisa teman-teman kumpulin. Nah, ini cuma salah satu bentuk kita membuat portofolio. Dan yang saya sesalkan dulu adalah saya tidak punya mentor. Nah, jadi anggap aja saya sebagai mentor teman-teman, di mana saya mengarahkan, karena kan tugas mentor itu mengarahkan gitu ya. Silahkan dari sekarang membuat portofolio, karena kayak bagi fresh grade, bahkan sampai profesional, portofolio itu membantu banget dalam peluang karir kita, gitu ya. Semoga cukup menjawab nih kepada Saudari Windasari. Sangat cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Lanjut. Oke, terima kasih Mbak Winda atas pertanyaan luar biasa. Ini ada pertanyaan di kolom komentar nih Bang. Sorry Bang Aje, ada banyak bidang yang bisa kita pilih untuk berkarir di dunia IT. Tadi mungkin Bang Aji udah share seputar kayak UI UX, engineer, copywriting, dan lain-lain gitu. Dan pertanyaannya adalah, ini berkaitan dengan quotes dari Steve Jobs tadi. Untuk kita yang masih labil atau masih suka tergiur dengan bidang-bidang lain gitu, bagaimana menemukan passion yang cocok dengan diri kita ke bidang tertentu yang dimaksud. Ya, menarik nih. Karena saya sendiri orang yang melawan passion ya. Ya, kalau kenapa saya lihatkan pengalaman kerja saya tadi, ya ini untuk sebagai gambaran ke teman-teman ya. Bapak ini awal-awal jadi network engineer, kok jadi berikutnya jadi programmer, kok berikutnya jadi solution architect manager, gitu ya. Terus saya bilang karir itu sebuah misteri ya, yang ya pokoknya kita cuma bisa merencanakan, yang menentuin tetap Tuhan gitu ya. Nah, ketika teman-teman berkaitan dengan quote Steve Jobs, ya kan? Kita maksudnya kalau kerja itu dengan hal yang kita sukai. Artinya apa di sana? Artinya kan passion ya. Passion itu kan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita suka gitu kan, passion. Tapi juga balik ke tips saya tadi. Kalau yang nggak saya sebutkan tapi saya tuliskan di sana ya kalau teman-teman baca, adalah jangan terlalu idealis juga terhadap passion. Dalam kata apa? Oh, saya hanya mau kerja sesuai passion saya. Jangan-jangan kita itu karena belum nyobain hal lain. Makanya kita belum menganggap passion kita itu yang lain gitu. Ini contoh passion teman-teman di bidang desain, ya. Jangan-jangan setelah nyobain cloud computing jadi suka dengan cloud computing karena belum nyobain gitu. Jadi jangan terlalu idealis dengan passion, nggak masalah, cobain semua nggak masalah. Kita kan masih di masa mencari jati diri, asli mencari jati diri. Mencari apa sih sebenarnya yang mau kita apa ibaratnya kita sukai untuk jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, tapi untuk target jangan lupa tetap ada target. Sebagai contoh waktu itu saya pingin target saya 3 sampai 5 tahun saya ada di level manajerial gitu ya. Karena untuk syarat jadi di level manajerial perlu minimal pengalaman di atas 5 tahun gitu kan. Waktu itu kebetulan yang jadi IT Solution Architect Manager itu melihat harus punya pengalaman minimal sebenarnya minimal 10 tahun ya. Waktu itu saya baru terhitung 7 tahun. Nah, 3 lagi itu terbantu sama rekomendasi teman tadi gitu ya. Nah, itu sih untungnya punya teman relasi gitu ya, bukan orang dalam gitu ya. Nah, jadi tidak masalah ya. Saya sendiri mempelajari semua, minimal pada saat orang lain ngomong, nanya gitu ya. Pas ngomong saya ngerti yang dia omongkan di apa. Pas nanya saya bisa jawab walaupun tidak detail gitu. Gitu ya. Jadi tidak masalah mempelajarin UI UX, copywriting, engineer itu nggak ada masalah. Siapa namanya ini? Mbak Im ya. Tidak masalah. Tapi kalau untuk berkarir memang kalau awal-awal kerja itu kita pasti di entry level gitu atau junior level. Cerita sedikit, junior level itu biasanya 0 sampai 2 tahun, kemudian naik sedikit levelnya ke mid level atau medium gitu ya. Itu berarti di atasnya 2 sampai 5 tahun, di atas 5 tahun biasanya dianggap senior gitu. Nah, itu akan membedakan dari segi intensifnya ya. Gajinya pasti beda lah gitu. Jadi kalau baru-baru masuk dapat entry level ya itu hal yang biasa gitu. Dan disitulah di entry level ini dari 0 sampai dengan 2 tahun itulah kita mempersiapkan berikutnya kita mau kemana gitu. Kayak saya tadi, saya berawal-awal kan sebagai network engineer. Ternyata setelah saya pelajarin, saya juga belajar hal lain gitu ya, belajar ngoding, belajar apa.
kayaknya saya juga bisa deh berkarir di bidang ini gitu. Makanya di tahun-tahun berikutnya saya jadi beda profesi ya, sales karir gitu. Bahkan ada bootcamp mungkin di Garuda Cyber Institute juga apa namanya mengadakan kali ya Pak Ibal ya. Itu semacam persiapan karir misalnya mau jadi sebagai front end developer gitu ya. Atau itu full bootcamp biasanya 6 bulan atau berapa bulan kita benar-benar dilatih untuk siap jadi front end developer misal gitu. Atau di tempat lain itu ada product development gitu ya. Jadi begitu kita pelatihan, lulus jadi product development. Hanya dalam waktu 6 bulan saja pelatihan itu sudah cukup mempersiapkan kita untuk bisa berkarir di bidang tersebut gitu. Jadi nggak masalah ya kalau mau pelajari hal lain itu nggak masalah gitu. Masih suka tergiur dengan bidang-bidang ya nggak masalah gitu. Bagaimana menemukan passion yang cocok? Ya kembali lagi dengan yang saya sampaikan tadi ya, jangan terlalu idealis juga dengan passion gitu. Semoga menjawab ya Mas Baim ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih, Mas Baim, luar biasa pertanyaannya. Jadi pastikan bahwa kita harus dalam menemukan passion kita sendiri, jangan pernah berhenti untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Pastikan juga teman-teman punya target tersendiri terhadap jenjang karir kawan-kawan semuanya. Gitu kan, Bang Ajay? Iya benar sekali Pak Ibal. Oke, teman-teman semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kita masih buka sesi 2 pertanyaan terbaru. Halo, kawan-kawan. Oke, mungkin saya coba nanya dulu lah ke Bang Aji nih. Ini kalau kita lihat Ya, dari apa ya, background Bang Aji kan dari mulai dari network engineer, kemudian sistem analis, IT system, IT solution architect, kemudian sekarang jadi product developer manager gitu kan. Ini kan emang masih dalam ruang lingkup teknologi gitu kan. ya. Nah, pasti ini sebenarnya pertanyaan orang-orang awam yang mungkin kita eh, mulai baru masuk ke dunia teknologi gitu. Pasti ada tantangan, pasti ada gap yang mungkin Bang Adi pernah rasakan dulu semasa proses jenjang karir. Mungkin bisa sedikit diceritakan ke kita yang tantangan-tantangan apa saja sih yang mungkin sering terjadi nih, apalagi peralihan dari network engineer ke sistem analis, kemudian ke IT solution, itu seperti apa yang mungkin bisa jadi gambaran ke kita ke depannya. Oke. Untuk tantangan sendiri pasti ada ya. Untuk tantangan itu sebagai contoh mungkin terkait dengan tech stack-nya lah ya. Tech stack itu ya teknologi yang dipakai gitu ya. Misalnya kita sudah mahirnya di bahasa pemrograman PHP atau PHP gitu ya. Begitu di tempat kerja yang baru, ternyata bahasa pemrograman yang dipakai udah berbeda, Golang gitu ya, atau mungkin menggunakan Python gitu. Ya mau nggak mau harus kita kejar gitu ya. Nah, tantangannya itu. Ya, terus mau nggak mau apa? Ya mengandalkan kecepatan, apa bukan mengandalkan kecepatan ya, mengandalkan eh, rasa ingin belajar kita lah gitu ya. Harus bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan cepat. Mungkin pada saat kita baru tahap interview, teks-teksnya udah ketahuan berbeda, di situ kan udah ketahuan ya, oh di sana menggunakan bahasa pemrograman ini gitu ya. Dan pastinya kan sebelum melamar kerja melakukan riset kan, yang tadi saya bilang, ngefilter dulu dari lowongan itu diminta requirement apa aja gitu ya. Ternyata pada saat interview yang diminta beda, ya udah berarti nggak rezeki kita gitu. Tapi kalau sudah sesuai dengan yang kita cari, seperti saya pengalamannya di sana minta ini, oh saya bisa semua ini, ya udah saya masuk ke sana gitu. Ya tantangan berikutnya tentu pada saat interview, karena di interview itu kan ada dua ya, SR sama user biasanya gitu. Nah yang HR umum lah biasa nanya mau gaji berapa gitu ya, terus kenapa resign dari tempat sebelumnya, itu hal-hal yang umum lah. Kalau di user udah ke teknis lagi tuh. Nah, kemarin metode yang digunakan pada saat kamu jadi project manager apa gitu. Dia nanya sampai ke teknis seperti itu. Nah, itu kita udah harus persiapkan. Caranya gimana? Ya kita bikin list pertanyaan apa yang sering ditanyakan oleh user itu suka ada kok di internet gitu ya. Nah, bahkan kalau kita sering banget interview itu jadi terlatih. Oh, kemarin di perusahaan lain nanya ini, kemungkinan perusahaan ini juga nanya hal yang sama. Dan itu terjadi benar gitu. Saya bisa jawab dengan lancar karena saya sudah melakukan itu berkali-kali gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Iqbal. Gitu. Oke, ini luar biasa Bang Aji. Semoga bisa jadi gambaran kita dan kawan-kawan ke depannya jika mau terjun nih ke dunia IT
atau teknologi saat ini. Nih bagi kawan-kawan, Pak Iqbal, ini eh, mungkin teman-teman yang mungkin baru join bisa di-share link sertifikatnya juga ya. Terus itu saya lihat ada pertanyaan nih, Pak Iqbal, dari Irfan Saputra dan Epita for Indonesia. oke, dari Irfan Saputra nih. Ya. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Irfan Saputra. Wih, Nah, ini sama-sama dari Bogor nih. ini Di dalam mahasiswa dunia, saya ini. waduh, Pura-pura dia dari Bogor pun mahasiswa saya ini. di dalam dunia teknologi masa kini, jika kita ingin berbisnis di dunia teknologi saat ini yang cocok bisnis apa? Dan apa tips melakukan bisnis di bidang teknologi saat ini? Terima kasih. Oke, kalau untuk bisnis, saya memang orang yang sampai sekarang belum mencoba bisnis. Tapi dari teman-teman saya yang pebisnis, saya melihat mereka itu banyak berpeluang di produk digital, gitu ya. Banyak berpeluang di produk digital. Kalau makanan kan punya masa expired ya. Kalau kita jualan teknologi, laptop, handphone, gitu kan setiap tahun ada aja spesifikasi terbaru, gitu ya. Itu kayaknya tidak terlalu ini. Kita jual apa lagi nih? Pakaian atau segala macam, ya sah-sah aja. Cuman yang zaman sekarang ini paling banyak itu ada produk digital. Produk digital itu kita juga tidak butuh modal yang banyak gitu ya. Kalau tadi kan kalau pakaian kita mungkin kalau nggak mau pakai modal kita jadi dropshipper gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tidak ada modal, kita coba jual produk digital. Produk digital ini apa aja sih? Template-template produk digital ya, template website, template PPT, kemudian bahkan beberapa waktu lalu saya temukan orang jual Excel, Excel ini, tapi dia sudah bikin Excel-nya itu untuk perhitungan pencatatan keuangan harian, uang masuk uang keluar kita. Dia bikinkan dashboard-nya yang bagus sehingga lebih menarik gitu ya. Dia jual, harganya pun murah gitu. Orang pasti mau beli karena cuma sekali bayar. Bayangin, dia jual misal harganya 50.000 sekali beli, itu nggak pakai lasan apa-apa gitu ya. Bayangin dia memanfaatkan, dan ini tadi relate sama ini ya, sama pertanyaan tips untuk melakukan bisnisnya, karena saya tidak melakukan tapi caranya mungkin saya tahu gitu ya. Adalah dia memanfaatkan digital marketing. Dia bikin iklannya di Instagram, kita lagi nyekrol beranda, tiba-tiba bukan nyekrol beranda, iya nyekrol beranda ya, tiba-tiba muncul iklan itu. Terus kita klik karena kita tertarik, kita lihat deskripsinya gitu ya, dia bikin semenarik mungkin, ujung-ujungnya beli. Saya pernah 2 sampai 3 kali loh, bukan kejebak ya. Ibaratnya tertarik gara-gara iklan yang mereka buat gitu. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan yang mau berbisnis seperti apa bisa pakai produk digital ya. Semoga menjawab ya Irfan. Ya, Irfan, semoga terjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Bang J, dari Evita. Apa strategi terbaik untuk mengikuti tren dan perubahan dalam dunia kerja digital? Strategi Hmm, terbaik. oke. Strategi terbaik ya untuk mengikuti tren dan perubahan digital. Oke, mungkin kita harus balik lagi ke tren itu ya. Tren itu sebenarnya nggak harus kita ikutin gitu ya. Misalnya nih, analogi sederhananya. Dulu kalau kita perhatikan ya, di aplikasi kayak TikTok itu, ada bisa orang tren joget apa, kita pengen ikutan juga jogetnya. Tapi kan nggak harus gitu ya. Terus ada saat ini orang tren investasi di kripto, mainnya Bitcoin. Nah, kan kita juga nggak harus ikut-ikutan gitu ya. Nah, juga sama halnya dengan tren yang disajikan gitu ya. Itu hanya sebagai gambaran saja ya. Kita nggak harus juga mengikuti tren gitu ya. Tapi kalau untuk strategi terbaiknya ya kita harus melakukan yang tadi saya selalu sebutkan adalah riset. Dalam hal apapun butuh namanya riset ya. Bahkan ya, kalau kalian mau berumah tangga pun riset dulu deh gitu. Risetnya kita pasti ngeriset dulu kan pasangan kita ini kebiasaan seperti apa, latar belakang keluarga seperti apa, rumahnya jauh nggak dari rumah kita atau lain sebagainya. Itu kan pasti melakukan riset dulu ya, Evita ya gitu ya. Nah, termasuk juga misalnya mau melanjutkan pendidikan, kita pasti ngeriset dulu universitas apa nih yang punya fakultas yang kita inginkan. Kita lihat apa namanya fasilitasnya kan, itu kita melakukan riset dulu kan, riset kecil-kecilan lah ya. Sama halnya dengan kita
ketika ada informasi tren seperti ini, kita juga riset lagi sendiri, gitu ya. Apalagi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya informasi tersebut berlaku secara global, gitu ya, berlaku secara global. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada yang mungkin seperti itu, mungkin ada ya, tapi saya tidak temukan. Apakah mungkin BPS melakukan, BPS tahu ya, Badan Pusat Statistik, apakah dia juga melakukan riset terkait dengan peluang-peluang kerja sampai dengan 5 tahun ke depan? Nah, itu kita kan nggak tahu. Nah, artinya kita perlu melakukan riset juga perubahan dalam dunia kerja digital, ya. Dan ternyata yang mengubah kebiasaan kita menjadi digitalisasi itu bukan teknologi ya. Kira-kira apa nih, Pak Iqbal? Evita, kalian tahu nggak? Gimana? Ternyata yang merubah kita, transformasi digital kita itu disebabkan oleh COVID-19 ya. Secara sadar tidak sadar lah, pada saat COVID semuanya berubah jadi digital. Benar nggak sih? Gitu. Betul, betul. Ternyata butuh COVID dulu untuk mentransformasi digital ya. Ya gitu sih kurang lebih. Jadi semoga menjawab ya Evita for Indonesia. Luar biasa. Sayangannya Pak, apa nih? Oke, Bang Aji, apakah sudah terjawab nih Mbak Evita? Oke. Ini kita udah sekarang 2 jam lebih, 2 jaman ya, Iya, ngobrol-ngobrol di ruang Zoom kita pada sore hari ini nih. di Jakarta udah Ini azan kau, nggak, Iba? oh ide, bukan baru belum lagi. Ini udah jam 3-an kawan-kawan semuanya. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan nih, terutama buat Bang Aji selaku pemateri kita pada sore hari ini. Kita banyak dapat pengalaman yang luar biasa gitu kan. Kalau kata Cak Lontong gitu kan, pengalaman itu nggak mesti harus kita yang mengalami, tapi kita bisa dapat pengalaman dari cerita orang gitu. Contoh kasus, apakah kita perlu sakit terlebih dahulu apa kita perlu jatuh terlebih dahulu untuk merasakan sakit? Kan tidak. Kita bisa tahu bahwa jatuh itu sakit kan dari cerita orang. Dan hari ini banyak sekali pengalaman yang Bang Aji share ke kita semua. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyak mungkin dan sebaik-baik mungkin. Izin Bang Aji, kalau misalnya ada dari teman-teman kita nih yang ingin bertanya atau berkonsultasi lanjutan, apakah diizinkan atau seperti apa, Bang? Oke, oke. Ini juga sebenarnya di Zoom tadi ada juga nanya, cuman saya tuh harus siapkan pertanyaan apa jawaban yang tepat ya biar ini karena berkaitan dengan karir seseorang gitu ya. Eh, Iya, Jujur saya juga masih umur 30-an Pak, ini yang baru nanya ya. Lalu Muhammad Saleh ya. Em, Biar intens gitu kalau mau nanya nanti bisa masuk ke apa ini saya LinkedIn atau GitHub gitu ya. LinkedIn kali ya, kalau GitHub kan nggak ada fitur chat. Kalau LinkedIn ada. Kita kalau bisa nih beberapa peserta ini yang belum punya LinkedIn bikin LinkedIn gitu. Karena di LinkedIn itu banyak sekali apa istilahnya koneksi gitu ya, koneksi untuk kita bisa berkarir. Termasuk HR itu bikin postingan pekerjaan di LinkedIn gitu. Saya dapat kesempatan kerja juga dari lewat dari LinkedIn. Nah, jadi yang barusan nanya mungkin bisa reach ke LinkedIn saya, nih saya bagikan URL. Tadi sudah saya share juga ya, mungkin nggak sempat di screenshot, saya share di sini. Karena saya nggak ngasih kontak WA ya, sorry banget itu. Nanti karena kontak WA saya penuh sama ini urusan kampus sama kerja kantor gitu ya. Nanti takutnya tenggelam juga gitu. Jadi saya kirim LinkedIn aja, ntar kita connect-connect lewat LinkedIn. Gitu. oke. LinkedIn aja ya, nggak Terima apa-apa kasih. ya Pak Iqbal ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Bang Aji nih. Jadi kawan-kawan pengen sharing atau pengen tanya-tanya bisa langsung ke LinkedIn-nya Bang Aji. Ini kalau saya lihat nih di postingan LinkedIn Bang Aji ini sangat aktif luar biasa nih kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau eh, nggak invite LinkedIn ini apa? Oh itu personal branding Pak Iqbal. Oke, Jadi kan, iya betul. jadi LinkedIn itu kan isinya banyak ini ya profesional kan di sana. Iya SRS betul. termasuk. Jadi kalau kita sudah terkoneksi gitu kan muncul ya di brand mereka. Oh ini orang ngerti masalah ini ya. Padahal kita mungkin dapatnya dari internet, kita sadur gitu ya. Terus kita Iya posting siap ulang siap. gitu kan dengan desain sendiri atau dengan tema sendiri. Itu aja udah Oke. bikin menarik juga gitu. Itu maksud saya personal branding tadi gitu. Oke, kawan-kawan semuanya,
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama buat pemateri kita, Bang Aji, yang udah meluangkan waktunya pada sore hari ini, dan teman-teman semuanya, semoga puasanya yang menjalankan ibadah puasa lancar semua, dan diberikan kesehatan semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kesilafan. Saya akhiri dan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya kepada Mas Iqbal yang telah memandu sesi inti kita pada siang hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada Mas Aje ya, ngikut nih untuk nyebut Aje juga gitu ya, karena yang lebih akrab begitu ya, selaku speaker yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan jujur aja saya juga jadi pengen, sebelumnya saya belum update nih untuk LinkedIn saya pribadi nih Mas gitu ya. Nah mungkin setelah ini bakal langsung update dan konektan juga nih mungkin sama Mas Aji gitu ya. Jujur aja gitu. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Nah, teman-teman semua, mungkin kita sudah tiba di penghujung acara. Dan untuk teman-teman yang tadi berempat ya, yang sudah bertanya, akan diberikan gitu ya, door prize menarik untuk keempat-empatnya, itu ada Winda, Baim, Irfan, dan Epita. Nanti akan saya chat gitu ya, by admin, karena tadi udah mengisikan link absensi juga, nanti akan saya cari di sana nama dan nomor handphone ya, gitu. Nah, selamat kepada pemenang untuk door prize menariknya. Akan saya kirimkan juga nanti pulsa dengan nominalnya yang disembunyikan gitu. Oke, sebelum diakhiri, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu mungkin ya, Mas Aji ya. Dan teman-teman semua mungkin yang bisa on cam, silahkan on cam gitu ya. Kita ingin melakukan dokumentasi. Ini ada 2 page gitu. Oke, kita tunggu ya untuk on cam-nya. Oke, mungkin bisa senyum atau bergaya gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sudah. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Aji dan teman-teman semuanya yang telah menyukseskan acara pada siang hari ini. Maaf, siang menjelang sore hari ini, saya Duha Islami Riang Putri selaku MC mewakili seluruh panitia ataupun tim dari Garuda Cyber Institute dan Garuda Cyber. Mohon maaf untuk segala kekurangan untuk acara webinar siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Sore, wabarakatuh. terima kasih Sore, semuanya. Terima kasih terima kasih. kakak-kakak.